Masalah 1 gambar 1. Pertama, kita buatlah sebuah persegi sembarang. Di sini saya buat ukurannya 10 dikali 10. Kemudian kita buat diagonalnya. Nah, sudah dapat diagonal, kita cari pertemuan titiknya dengan intersect. Nah, didapatlah sebuah titik baru. Sumbu XY-nya kita hilangkan saja. Kemudian melalui titik ini kita akan buat garis yang membagi dua persegi. Kemudian kita bagi lagi menjadi 4 dengan ukuran yang sama. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita zoom terlebih dahulu agar lebih jelas. Nah, pada tiap-tiap sisi ini akan kita buat titik-titik dengan ukuran yang sama. Kita gunakan kompas. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu titik sembarang. Agar lebih kecil, kita gunakan midpoint or center. Nah, lalu kita gunakan fitur kompas. Letakkan pada titik pusatnya. Klik lingkaran, kemudian klik titik-titiknya. Ulangi langkah yang sama sampai ke ujung. Jika sudah, lakukan pada sisi yang ini juga. Jika sudah seperti ini, kita hilangkan lingkaran-lingkarannya. Nah, jika sudah, kita akan merefleksikan titik-titik ini. Kita gunakan reflect about line. Kita tahan klik kanan atau kita bold seluruh titiknya, lalu kita refleksikan terhadap diagonalnya. Nah, didapatlah titik di arah berlawanan. Kemudian kita bold kembali, kita refleksikan terhadap garis ini. Nah, lalu kita bold lagi seluruhnya, kita refleksikan terhadap garis ini. Nah, sehingga sudah didapat titik-titik dengan luas yang sama. Lalu kita gunakan segmen, kita hubungkan titik terjauh dengan titik terdekatnya. Atau ikuti saja langkah yang seperti saya contohkan. Nah, jika sudah, kita akan refleksikan kembali menggunakan reflect about line. Kita bold seluruhnya. Kemudian kita refleksikan terhadap diagonalnya. Nah, sudah terbentuk. Lalu kita refleksikan ke ruas kanannya. Kita bold semuanya. Kita klik reflect cerminnya. Kita tunggu saja. Nah, jika sudah, kita bold kembali, lalu kita refleksikan terhadap garis ini. Kita tunggu.
seperti yang terlihat. Kita zoom out. Nah, kita dapat menghilangkan garis-garis bantunya. Kita unshow object. Nah, sehingga sudah didapat bentuk seperti yang pada gambar masalah 1 gambar 1. Ini agar lebih jelas, kita dapat menghilangkan titik-titiknya. Selanjutnya saya akan mengkonstruksi gambar 2 dari masalah 1. Pertama kita akan membuat persegi panjang dengan panjang garis sumbu X yaitu min 8 sampai 8 dan sumbu Y dari 0 ke 8 dengan menggunakan fitur segmen. Lalu kita akan membagi persegi panjang tersebut dengan membuat garis horizontal dan vertikal. Selanjutnya, kita menghubungkan titik antara titik tengah atas dengan titik di sebelah kanan paling bawah. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, klik intersect untuk mencari titik potong antara garis-garis yang bersilangan. Lalu kita hubungkan titik-titik potong tadi dengan segmen membentuk garis horizontal. Di sini sudah agak terlihat bahwa ada bentuk dari segitiga. Lalu kita klik poligon dan hubungkan titik dari titik potong yang kita dapatkan tadi, dan terbentuklah sebuah segitiga. Langkah selanjutnya, kita hide objek-objek bantuan hingga menyisakan poligon segitiga. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik perpotongan tadi dengan garis menyilang. Selanjutnya, bentuk segitiga-segitiga kecil dengan menggunakan fitur poligon dan beri warna hitam keabu-abuan. Nah, jika sudah, kita hide label-label yang tidak diperlukan agar gambar segitiga terlihat jelas. Jika sudah, maka didapatkanlah gambar 2 dari masalah 1. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan masalah 1, yaitu pada gambar 3, membuat desain spiral heksagon.
Pertama, kita akan membuat heksagon terlebih dahulu, yaitu dengan klik circle center and radius. Kita masukkan jari-jarinya 5. Kemudian kita buat diameter lingkaran dengan segmen. Setelah itu kita buat lingkaran dengan klik circle center and radius. Kita klik titik C dan masukkan jari-jarinya 5. Kemudian kita buat juga di titik B dengan klik circle center and radius. Kita klik titik B, kita masukkan jari-jarinya 5. Kemudian kita cari titik perpotongannya dengan klik intersect. Klik lingkaran 1 dan lingkaran 2, kemudian lingkaran selanjutnya dan didapatkan titik perpotongan. Kemudian kita hubungkan titik-titik perpotongan dengan klik segmen. Setelah itu kita hilangkan objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita cari titik tengah DG dengan klik main point or center. Kemudian kita klik titik D dan titik G dan didapatkan titik tengah H. Kemudian kita cari titik tengah D dan H. Didapatkan titik I. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada setiap sisi heksagon. Kemudian kita hubungkan dengan segmen titik I ke titik K, kemudian ke titik M, kemudian ke titik O, kemudian ke titik Q, kemudian ke titik S, dan kemudian ke titik I lagi. Dan didapatkan heksagon yang kedua. Kita lakukan hal yang sama dengan cara yang pertama tadi, dengan klik main point or center, kita cari titik tengahnya. Kita lakukan pada setiap sisi heksagon. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya dengan segmen. Kemudian kita cari titik tengah lagi pada sisi-sisi heksagon yang ketiga. Kita klik main point or center untuk mencari titik tengahnya. Kita zoom gambarnya agar kita tidak salah mengeklik titik-titik pada sisi poligonnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut dengan segmen. Selanjutnya kita klik poligon untuk memberi warna segitiga-segitiga yang kita ingin warnai. Kita pilih warnanya dengan klik setting, kemudian color. Kita pilih warna abu-abu. Kita warnai juga sisi-sisi segitiga yang lainnya dengan mengeklik poligon.
Kemudian kita atur saturasi warnanya agar sama dengan warna yang kita tetapkan sebelumnya. Lakukan secara terus-menerus hingga terbentuklah gambar seperti ini. Kemudian kita hilangkan label-label dan objek yang tidak diperlukan. Inilah hasil akhir penyelesaian masalah 1, yaitu desain spiral heksagon. Sekian dari saya, terima kasih. Masalah 3. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah desain sampul. Pertama, buatlah segitiga menggunakan poligon seperti yang saya gambar ini. Kemudian, gunakan fitur midpoint or center untuk mencari titik tengah tiap sisinya. Jika sudah, gunakan circle center radius untuk membuat lingkaran dengan radius 6 di setiap titik-titiknya. Jika sudah, buatlah lingkaran kembali dengan radius yang kecil dengan pusat yang sama. Jika sudah, kita dapat menghilangkan segitiganya. Agar ukuran lebih sesuai, kita dapat menyesuaikan ukuran dengan menggeser-geser titiknya. Jika sudah, pada tiap lingkaran ini kita pertebal garis simpulnya menggunakan circumscribal art sesuai dengan yang di buku. Kita tebalkan semua garis simpulnya. Kemudian jika sudah, kita dapat menghilangkan lingkaran-lingkaran dasarnya. Show object. Nah, sudah dapat bentuk seperti yang di buku. Kemudian, lakukan hal sama pada lingkaran-lingkaran lainnya. Gunakan circumscribal art. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghilangkan titik-titiknya, kemudian kita beri warna.
Jika sudah, tinggal kita beri warna sesuai yang diinginkan. Nah, maka sudah jadi simpul seperti Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masalah yang keempat, yaitu buatlah desain heksagon seperti gambar berikut dengan GeoGebra. Desain ini disebut tesselasi. Langkah pertama adalah klik menu segmen, tarik garis sembarang, dan di sini saya membuat garis sepanjang 9. Kemudian klik menu Min Point or Center. Klik menu Min Point or Center pada garis AB. Didapatkan titik C. Kemudian label F ini agar lebih terlihat rapi, kita selalu labelkan saja ya. Kemudian kita klik menu lingkaran, circle, center, dan radius pada titik C dengan jari-jari 2,5. Kemudian kita klik intersect untuk mencari titik potong antara garis AB dan lingkaran C. Nah, kemudian kita label C ini kita labelkan saja ya agar lebih terlihat rapi. Kita buat lagi lingkaran, klik menu circle, center, dan radius pada titik D dan titik E sebesar jari-jari yang sama. Kemudian kita labelkan saja label D itu agar terlihat lebih rapi ya. Nah, garis AB ini tadi kita objekkan saja karena ini sebagai pembantu. Kemudian kita cari intersect titik potong antara lingkaran D dan lingkaran C, lingkaran C dan lingkaran E. Setelah dapat, kita buat lingkaran lagi di titik G, F, H, dan I sebesar 2, dengan jari-jari 2,5 dengan menu circle, center, and radius. Titik F juga ya. Titik I juga.
di titik H juga. Nah, kemudian kita cari intersect lagi ya teman-teman antara lingkaran D dan lingkaran F dan lingkaran I dan lingkaran E, intersectnya atau titik potongnya ya, lingkaran H dan lingkaran E, lingkaran G dan lingkaran H, lingkaran G dan lingkaran D. Untuk mencari titik potongnya dengan sama ya, klik intersect tadi kan. Kemudian kita labelkan saja label-label seperti label G agar terlihat lebih rapi. Label H, label K, label V, nah kemudian kita buat lagi lingkaran dengan menu Circle Center and Radius pada titik T, titik J, M, N, Q, dan S. Pertama kita di titik T dulu ya teman-teman. Dengan jari-jari tetap sama ya, 2,5. Di J juga 2,5. Di M juga ya teman-teman, dengan jari-jari 2,5. Di N juga 2,5. Di Q juga jari-jarinya 2,5. Di S juga jari-jari 2,5. Kemudian kita labelkan saja seperti label D1 agar terlihat lebih rapi. Dan di C1 kita labelkan saja ya teman-teman. Label T juga, label S juga, label R juga, label Q juga. Kemudian kita klik menu intersect untuk mencari titik potong antara lingkaran T dan lingkaran J. Didapatkan titik V antara lingkaran J dan lingkaran M. Didapatkan titik Z antara lingkaran M dan lingkaran N. Didapatkan titik potong B1 antara lingkaran kita klik menu intersect lagi ya, kita cari titik potong antara lingkaran S dan lingkaran Q, antara lingkaran Q dan lingkaran N, antara lingkaran S dan lingkaran T. Nah, kemudian kita klik menu Circle Center and Radius, kita buat lingkaran dengan jari-jari yang sama pada titik V, Z, B1, G1, E1, dan H1. Pertama di titik V dulu ya, dengan jari-jari yang tetap sama ya, itu 2,5. Titik Z juga 2,5. Di titik B1 juga 2,5. Titik G1 juga dengan jari-jari 2,5. Di titik E1 juga dengan jari-jari 2,5. Di titik H1 pun juga sama dengan menu Circle Center and Radius dengan jari-jari 2,5. Nah, sudah terbentuk kan? Ini sudah hampir mirip dengan yang dibukukan. Kemudian kita hubungkan dengan menu segmen. Sebelumnya kita cari titik potongnya dulu ya, teman-teman. Klik intersect antara lingkaran S dan lingkaran E. Kita cari titik potongnya antara lingkaran E1 dan lingkaran Q. Antara lingkaran Q dan lingkaran G1. Kita cari semua ya titik potongnya. N dan G. Lingkaran B1 dan lingkaran N. Lingkaran M dengan lingkaran B1.
lingkaran Z dan lingkaran M, lingkaran J dan lingkaran Z, titik potongnya ya, lingkaran V dan lingkaran J, lingkaran V dan lingkaran T, lingkaran H1 dan lingkaran T, lingkaran S, dan nah, kemudian kita labelkan label-label yang tidak digunakan seperti label P1, E1 agar lebih terlihat rapi raja ya, F1, A1, F1, label G1 agar terlihat lebih rapi ya, label A1. Kita labelkan saja ya teman-teman agar lebih terlihat lebih rapi. Nah, kemudian ini kita klik menu segmen, kita atur dulu ketebalan garisnya dengan klik itu, misal 11 kan. Terus kita hubungkan titik I1 dan L1, L1 ke Q1, dari Q1 ke U1, dari A2 ke U1, dari E1 ke I2, dari E2 ke A2. Kita hubungkan seperti itu juga ya dengan lingkaran-lingkaran yang lain. Ini dari B ke V, dari V ke E1, dari B2 ke Z1, dari Z1 ke Z, dari Z ke A2, dari titik Z ke V, dari V ke T, dari T, kita tarik dengan menu segmen tadi ya. Kita hubungkan terus ya, dari titik G1, G1 dan G1 kita hubungkan dengan segmen G1 dan P1, dari L1 ke E1, M1 ke N1, ke G1 ke N1, kita tarik dengan menu segmen ya. Kemudian kita buat juga di sini, kita hubungkan dari D2 ke F2, titik D2 ke F2 dengan menu segmen, dari D2 ke F, dari F ke H1, dari H1 ke I2, kemudian dari H1 ini ke H2, dari H2 ke K1, dari K1 ini ke E1. Inilah bentuk desain heksagon. Desain ini juga disebut dengan teselasi. Untuk agar lebih jelas, kita hapuskan saja label-label yang tidak digunakan. Label-label yang tidak digunakan agar terlihat lebih jelas lagi. Dengan cara show label ya. Kita show labelin semua ya teman-teman, agar terlihat lebih rapi gitu.
labelin saja ya teman-teman. Kita labelkan saja. M1 nya juga, pokoknya semuanya kita labelkan ya teman-teman, agar terlihat lebih jelas. Kita labelkan saja, labelkan agar lebih terlihat lebih rapi gitu. Labelkan semua ya. Kita labelkan saja teman-teman. Kemudian label S1, pokoknya seluruhnya. Label. Kan terlihat rapi. Kemudian intersect-nya ini juga kita labelkan juga ya teman-teman, dengan cara kita cari di sininya.
Agar terlihat rapi juga, intersect-nya juga sama ya. Kita sama juga. Kita klik juga ya intersect-nya. Kita klik yang di dalam front. Seluruhnya ya teman-teman, agar terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita beri nama desain ini sebagai teselasi. Kita klik menu dan kita tulis desain ini disebut teselasi. Inilah desain heksagon. Desain ini juga disebut dengan teselasi. Nah, baiklah, sini juga ya. Kan ini belum kita show objek saja, titik-titik potongnya agar terlihat lebih rapi. Agar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Kita show objek aja ya, titik-titik potongnya. Nah, kemudian inilah desain heksagon yang disebut juga teselasi. Kita beri nama dan klik menu ABC, klik menu teks, kita klik nama desain ini, desain heksagon. Desain ini disebut juga teselasi. Nah, inilah desain heksagon atau desain teselasi. Baiklah, itu saja penyelesaian dari masalah 4. Terima kasih.